Pemirsa, era reformasi sudah berjalan 25 tahun, tetapi demokrasi di Indonesia relatif belum sepenuhnya kokoh. Bahkan kebebasan sipil yang jadi syarat mutlak sebuah demokrasi masih belum menemukan ruang kebebasannya. Pada bulan Mei 25 tahun yang lalu, bangsa Indonesia lepas dari belenggu rezim otoriter Orde Baru dan memulai melangkah masuk era reformasi dengan harapan ruang untuk kebebasan sipil semakin terbuka yang selebar-lebarnya. Namun faktanya kebebasan sipil, khususnya dalam menyampaikan pendapat, kini justru semakin tidak terjamin. Terkikisnya kebebasan berpendapat di Indonesia itu tercermin dari banyaknya data yang menunjukkan bahwa kebebasan sebagai syarat mutlak demokrasi di Republik ini kian merosot. Seperti data yang dirilis oleh The Economist Intelligence Unit yang menunjukkan indeks demokrasi pada aspek kebebasan sipil pada tahun 2019-2020 yang hanya mendapat skor 5,59, jauh dari skor rata-rata yakni 6,48. Meski di tahun 2021-2022, skor kebebasan sipil ada sedikit peningkatan menjadi 6,18, namun itu belum cukup dan masih di bawah skor rata-rata tahun tersebut, yakni 6,71. Dan jika dibandingkan dalam rentang waktu 15 tahun terakhir, skor kebebasan sipil pada tahun 2022 memang bukan yang terendah, tapi harus diakui mengalami penurunan. Selain kebebasan sipil, skor aspek budaya politik Indonesia juga terus merosot. Data tahun 2022 menunjukkan skor budaya politik tercatat hanya 4,38, bahkan menjadi yang terendah dalam 15 tahun terakhir. Sementara data dari freedomhouse.org, sebuah organisasi nirlaba yang bermarkas di Washington DC yang sejak tahun 1973 sudah menyusun indeks demokrasi beberapa negara di dunia, tren skor kebebasan di Indonesia terus merosot dari tahun 2014 yang sempat menyentuh 65 poin dari skala penilaian 0 hingga 100, kini di tahun 2023 menyentuh skor 58 poin. Dan jika dilihat dari dua komponen besar pengukurannya, skor kebebasan sipil lagi-lagi anjlok. Bahkan berdasarkan rilis terbaru, skor kebebasan sipil di Republik ini hanya 28 poin. Sementara itu, skor komponen hak-hak politik juga tidak menunjukkan perbaikan signifikan, malah cenderung stagnan di 30 poin. Tidak heran jika dalam laporannya The Economist Intelligence Unit menegaskan Indonesia adalah negara dengan demokrasi yang cacat atau flawed democracy. Negara dalam kelompok cacat ini masih memiliki masalah fundamental seperti rendahnya kebebasan pers, budaya politik yang anti kritik, partisipasi politik warga yang lemah, serta kinerja pemerintah yang belum optimal. Data di atas menunjukkan bahwa kualitas demokrasi setelah 25 tahun reformasi masih dibayangi oleh rapuhnya jaminan pada hak-hak sipil. Pemerintah juga dinilai belum maksimal dalam menjamin kebebasan sipil yang merupakan variabel penting dalam demokrasi rakyat. Bagaimanapun, masyarakat sipil yang kuat menjadi salah satu pilar demokrasi. Kini, dalam menyambut seperempat abad reformasi, perhatian perlu ditujukan untuk membenahi jaminan kebebasan untuk berpendapat. Selain sebagai mandat konstitusi, hak sipil ini juga menjadi bagian penting untuk membangun demokrasi yang kokoh.